Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik, pada kesempatan kali ini, sebelum saya mulai untuk menjelaskan tentang video kali ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu bahwa saya sudah membuka ke kursus online ya tentang pembelajaran VBA Excel, di mana isinya adalah tentang bagaimana cara kita belajar tentang VBA Excel sampai nanti Anda bisa membuat aplikasi sederhana menggunakan Excel itu sendiri. Nah, caranya cukup gampang saja, tinggal Anda klik tombol join atau gabung di samping tombol subscribe di channel saya. Setelah itu Anda ikuti untuk langkah berikutnya, cukup memilih mode pembayaran ya dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu hanya Rp49.000 per bulan. Nah, untuk pendaftarannya cukup gampang, tinggal Anda klik join, lalu silakan pilih metode pembayaran, bisa menggunakan pulsa atau juga bisa menggunakan GoPay. Nah, nanti di situ ketika Anda memilih pulsa, maka Anda akan diminta memasukkan nomor handphone kalau nggak salah, terus ikuti langkah selanjutnya. Bagi yang menggunakan GoPay, ya tinggal memasukkan, pilih GoPay ya, tinggal memasukkan nama Anda. Terus di situ akan muncul barcode atau QR code yang nanti Anda scan untuk melakukan pembayaran. Rp49.000 selama 1 bulan dan akan mendapatkan 4 video 1 bulan ya. Jadi dalam 1 bulan ada 4 video yang bisa Anda buka yang isinya adalah khusus membahas tentang pembuatan atau pembelajaran VBA Excel. Baik, kita lanjut ya untuk materi kali ini. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah aplikasi sederhana, yaitu aplikasi tentang pembuatan surat desa ya. Tepatnya di sini ada contoh yang sudah saya buat ya. Di sini ada data penduduk, surat kelahiran, surat kematian, terus surat tidak mampu, permohonan KTP, sama misalnya lagi ada surat tambahan. Nah, begini. Nah, maksudnya apa gitu ya? Maksudnya adalah nanti setelah kita mengaktifkan atau membuat dari data penduduk sampai dengan surat permohonan KTP, kita akan belajar juga tentang bagaimana sih cara menambahkan surat yang ada di tempat Anda masing-masing. Nah, sebelumnya saya akan mendemonstrasikan terlebih dahulu tentang bagaimana cara menggunakan atau fungsi dari aplikasi ini. Nah, yang pertama di sini ya, di dalam aplikasi ini pertama di sini ada list box ya, atau tempat tabel data tempat kita nanti melihat data penduduk yang kita masukkan itu apa aja di sini. Jadi aplikasi ini punya beberapa fitur, yaitu pertama dia bisa menambahkan data penduduk ya ini. Terus dia juga bisa mengedit data penduduk itu ya. Jadi tinggal Anda klik 2 kali di bagian list box ini, yang mana yang mau diedit seperti itu, atau kalau kita mau mencari bisa ya. Nah, penduduk misalnya saya cari Nur, kita klik tombol cari di sini. Nah, maka di sini muncul data ditemukan ya. Nah, di sini tinggal Anda klik, maka bisa diedit atau dihapus. Oke. Terus di aplikasi ini juga ada fitur juga di sini tentang menginput data desa, mulai dari nama desa, kecamatan, kabupaten dengan provinsi, nomor telepon, dan nama kepala desa. Nah, di sini untuk fitur berikutnya adalah tentang informasi jumlah penduduk ya, ini dari laki-laki terus perempuan, total penduduknya berapa, sama surat yang sudah kita buat atau informasi tentang jumlah surat yang sudah kita buat seperti itu. Nah, berikutnya di bagian bawah sini ada folder atau pengaturan folder. Nah, folder ini dipakai untuk menyimpan hasil dari surat yang Anda buat, itu akan disimpan dalam bentuk PDF dan akan disimpan di dalam folder ini. Terus di sini ada tombol data surat ya, ini berfungsi untuk mencari surat dan membuka surat ketika surat itu sudah dicetak seperti itu.
atau sudah disimpan gitu maksudnya. Nah, di sini akan saya demonstrasikan terlebih dahulu ya. Pertama sudah saya isi di sini nama desanya ya, desa asal saya ini, Beringin Agung, Kabupaten Jombang di daerah Jember, Jawa Timur. Nomor teleponnya saya terserah. Kepala desanya saya ketik nama saya sendiri. Terus saya klik tombol set, maka otomatis akan terkunci dan akan mengunci dari semua file di dalam sheet ini ya. Terus setelah itu ya, kita akan atur dulu kita foldernya. Jadi berikutnya kita ngatur folder. Jadi folder ini adalah tombol untuk kita mengatur di mana nanti file PDF surat akan disimpan. Saya klik dan di sini saya klik di bagian video. Di sini saya buat ya. Nah, ini foldernya. Tinggal saya klik confirm ya, maka akan muncul pesan seperti ini. Artinya folder yang nanti saya pakai adalah di bagian C, user ya. Ini nama foldernya adalah folder PDF. Saya klik OK, maka dia masuk ke sini. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya contoh di sini saya akan membuat sebuah surat ya. Surat misalnya kematian ini ya. Ini masih 0 ya. Berarti caranya adalah ketika saya klik langsung di bagian surat kematian, maka di sini muncul pesan, pilih data penduduk terlebih dahulu untuk membuat surat ya, seperti ini. Nah, artinya di sini kita harus memilih dulu nih. Misalnya yang meninggal ini misalnya saja ya. Ada yang meninggal dengan nama ini. Ya, ini namanya. Terus kita klik di bagian surat kematian, maka langsung otomatis muncul seperti ini ya. Nah, di bagian surat kematian tinggal kita isi di bagian nomor suratnya saja. Pertama nomor surat kita isi dengan nomornya, misalnya saya ngawur ya. SKM misalnya surat kematian gitu. Strip 001 garing 2021. Kita isi di bagian hari meninggalnya misalnya hari Senin. Terus penyebabnya misalnya sakit mungkin. Lalu di bagian tanggal kita isi tanggal 5/2/1990. Terus tempat tinggal kita isi misalnya tempat meninggal kita isi misalnya di daerah Jombang. Nah, kalau sudah, tinggal kita klik simpan. Oke, tersimpan. Nah, seperti ini. Terus kita klik tombol cetak. Oke, yes. Nah, maka di sini akan tercetak ya. Kalau misalnya kita menggunakan tombol atau kita menggunakan print yang asli atau mempunyai print yang asli, ya dia akan tercetak langsung ya. Tapi karena saya nggak punya print yang asli, maka dia otomatis akan tersimpan di di folder gitu. Jadi PDF dia. Saya cancel. Oke ya. Terus saya tutup. Nah, maka di sini otomatis terisi satu surat kematiannya. Dan di sini kita juga bisa ngecek ya. Surat yang tadi kita cetak itu kita klik di bagian tabel surat sini, data surat. Nah, maka di sini muncul nih. Ya, ini Purniati, di sini dia ada surat kematian ya. Nah, ini kita klik, tinggal kita open. Yes. Nah, maka di sini terbuka sudah. Nah, ini adalah surat tadi yang kita buat. Jadi dia tersimpan dalam bentuk file PDF dan bisa kita buka, tersimpan di sini ya. Oke. Nah, berikutnya ya. Di bagian misalnya surat tidak mampu misalnya. Kita klik lagi surat tidak mampu. Kita pilih dulu namanya ya. Nah, ini kita isi. Isi nomornya misalnya SKT surat tidak mampu misalnya gitu ya. 1005/2021 misalnya. Nah, sini langsung terisi otomatis ya teman-teman ya. Jadi Anda nggak usah lagi mengisi karena data sudah terisi. Langsung kita buat nih. Kita klik tombol simpan dulu, klik OK, terus kita cetak. Yes, maka akan tercetak. Oke. Terus di sini saya tutup ya. Maka di sini sudah muncul nih surat tidak mampu 1. Kita juga bisa ngecek kayak tadi ya. Nah, ini suratnya tadi, tinggal kita open. Yes. Nah, maka ini adalah surat tidak mampu yang tadi kita buat, seperti itu.
Oke, nah bagaimana cara membuat aplikasi surat ini ya? Di sini kita akan coba menjelaskan atau kita akan coba membuat ya. Ini saya tutup dulu, saya klik tombol save dan exit. Oke, nah seperti biasa ya, nanti ketika Anda menonton video ini, cek di bagian deskripsi video ini bahwa saya sudah memasukkan link untuk mendownload template dan coding yang akan Anda perlukan dalam pembuatan aplikasi surat desa sederhana ini. Nah, di sini saya tunjukkan dulu ya. Jadi ada beberapa file ini nanti yang Anda download. Nah, pertama di sini kita akan buka di bagian aplikasi surat desa template ini. Klik 2 kali. Nah, maka hasil pertama di bagian surat desa itu seperti ini. Jadi kalau Anda klik ya, dia nggak akan bisa diklik tombolnya gitu, karena belum aktif ya. Jadi ada beberapa yang kemarin nanya, Pak, Mas ini kok tombolnya nggak bisa diklik ya? Ya karena yang di-download masih template ya. Jadi dia belum aktif gitu. Jadi semua belum aktif dan harus diaktifkan. Nah, cara mengaktifkannya ini mau kita bahas seperti itu. Oke, yang pertama di sini setelah Anda memasukkan ya, setelah Anda membuka file template-nya, pertama di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu ya bagian-bagian dari aplikasi sederhana ini. Pertama di bagian sheet. Nah, di sini saya ada beberapa sheet yang sudah saya buat dan saya desain ya. Yang pertama sheet-nya adalah sheet menu. Nah, sheet menu tadi sudah saya jelaskan berfungsi untuk menampilkan beberapa tombol navigasi dan proses di mana tombol itu kita pakai untuk menjalankan aplikasi suratnya. Itu yang pertama. Need feed menu ya, di sini isinya. Sheet kedua adalah data penduduk. Ini adalah sheet yang berfungsi untuk memasukkan data penduduk ya. Memasukkan data penduduk. Terus sheet yang ketiga adalah cari data. Nah, ini adalah sheet yang kita pakai nanti untuk mencari data berdasarkan sheet data penduduk sini. Jadi nanti hasil pencariannya akan dimasukkan ke dalam sheet cari data. Terus data surat ini adalah sheet yang kita pakai untuk menampung data surat yang sudah dibuat. Jadi semua data surat yang nanti dibuat akan masuk ke sini datanya itu. Yang terdiri dari nama, nick, kakak, alamat, terus surat yang dia minta apa, nomor suratnya berapa, terus link surat. Jadi link surat ini adalah di mana kita menyimpan suratnya, seperti itu. Terus cari surat ini berfungsi untuk menampilkan hasil pencarian surat yang kita lakukan atau hasil suratnya di mana gitu. Kalau kita melakukan pencarian. Terus berikutnya adalah surat kelahiran. Nah, ini adalah template dari surat kelahiran yang saya buat. Jadi ini saya ambil dari contoh di internet ya, seperti ini. Nah, cuman di sini saya isi kopnya itu desa saya ya. Di ini nanti kalau misalnya Anda membuat ya silahkan diganti aja. Sini bisa diganti dengan gampang ya. Diklik itu bisa diganti ini. Jadi ada surat kelahiran ya, seperti ini isinya. Terus ada lagi surat kematian, seperti ini isinya ya. Terus ada lagi surat tidak mampu ya, ini seperti ini isinya. Terus surat KTP ya, permohonan KTP seperti ini isinya. Nah, di bagian surat ini nanti ya, Anda boleh memodifikasi kalimat ini dan ini, cuman jangan memodifikasi nanti bagian-bagian yang akan kita pakai untuk dihubungkan ke dalam coding. Karena codingnya sudah saya buat, nanti ketika Anda memodifikasi, maka Anda harus menyesuaikan ulang alamat sel yang ada di dalam masing-masing surat ini dengan coding yang nanti Anda masukkan. Karena jika Anda edit, menambahkan baris, menambahkan kolom, maka dia akan mengubah alamat selnya. Maka Anda juga harus menyesuaikan seperti itu. Bisa diedit, semua bisa diedit asalkan Anda tahu alamatnya yang diubah yang mana, seperti itu. Oke, nah setelah selesai di bagian penjelasan sheet, nah kita masuk sekarang ke bagian sheet pertama, yaitu di bagian menu. Nah, langkah pertama di sini adalah kita akan memasukkan dulu atau menghidupkan dulu tombol set dan reset ini, ya. Nah, di sini sudah saya buatkan ada textbox ini, ada textbox nama desa, kecamatan, kabupaten, terus provinsi, nomor telepon dengan nama kepala desa, dan ini juga sudah saya kasih nama ya.
Anda nggak perlu ngasih nama lagi. Contoh ini, kalau kita mau mengetahui ini namanya apa, syaratnya Anda masuk ke developer, terus klik design mode, klik sekali di sini, maka di sini sudah muncul keterangan namanya apa. Di sini adalah txt nama desa, ini txt kecamatan, ini txt kabupaten, sampai dengan di sini ada txt kepala desa, dan Anda nggak perlu mengubahnya lagi karena sudah saya ganti. Nah, gimana sekarang kita mengaktifkan tombol set dan reset? Caranya gini. Nah, pertama di sini silakan Anda buka menu, buka file Word. Di sini yang namanya adalah coding modul ya. Jadi di sini ada coding modul sheet menu. Nah, ini dibuka. Terus di sini kita cari ya. Kita cari di sini coding, yaitu nah ini ya, coding atur kepala desa. Nah, ini Anda copy ya sampai dengan ensub. Nah, ini copy, terus masukkan ke dalam developer ya, masuk ke developer, terus klik Visual Basic ya. Terus di sini ada yang namanya modul sheet menu. Nah, ini silakan diklik 2 kali, terus paste. Oke. Jadi coding atur kepala desa berfungsi untuk mematikan text box dari kepala desa sampai dengan folder ya. Nah, jadi ya di sini ada txt folder. Txt folder yang mana sih? Txt folder itu yang ini. Nah, ini. Oke, nah di sini ada txt folder yang nanti kita akan pakai untuk menyimpan alamat folder di mana kita akan menyimpan hasil suratnya. Oke. Nah, berikutnya di bagian bawah ini adalah coding untuk kita mengisi di masing-masing surat nanti, dari surat kelahiran, kematian, tidak mampu, dan KTP. Itu kita akan isi di bagian bawahnya. Di bagian bawah yang mana? Di bagian bawah masing-masing suratnya. Contoh misalnya di sini ada surat cari surat kelahiran nih ya. Nah, kita akan mengisi di bagian sini tadi itu. Di sini akan muncul yang namanya desa, terus tanggal surat sama nama kepala desa, seperti itu. Ketika kita mengklik di bagian tombol set nanti ya. Oke, nah ini fungsinya. Jadi ada dari surat kelahiran sampai dengan surat KTP. Nah, sekarang kita tes nih, kita hidupkan. Kita klik kanan ya, mengklik kanannya di garis ini ya. Di kanan pilih assign makro, pilih atur kepala desa. Oke, nah di sini kita akan isi ya. Nah, kalau misalnya masih diklik begini kok seperti ini, nggak bisa kita ngetik, maka masuk ke developer, matikan design mode-nya, seperti itu. Kita klik di bagian nama desa. Kita klik di bagian nama desa, di sini kita isi nama desanya, misalnya desa saya ya. Terus kok di sini ngetiknya? Beringin Agung, kecamatannya Jombang, kabupatennya Jember, Jawa Timur, nomor telepon saya ngawur, kepala desa Erwin Suharyanto. Oke. Nah, terus di sini kalau saya klik tombol set, nah maka saya akan terkunci ya. Terkunci dan sheet juga terkunci, seperti itu. Nah, ketika terkunci, maka di bagian selain itu ya, di bagian surat, contoh nih, saya buka di bagian surat kelahiran. Nah, akan terisi langsung otomatis ini. Ya. Terisi otomatis seperti ini, gitu. Oke, nah berikutnya sekarang kita akan hidupkan tombol reset ya. Nah, untuk reset di sini kita akan buka dulu kuncinya dengan cara masuk ke review, klik di bagian unprotect. Nah, gini ya. Supaya bisa kita mengklik ini. Nah, nanti kita hidupkan lewat sini ya tabelnya. Oke, untuk reset di sini kita cari codingnya. Nah, di file tadi ya. Nah, ini silakan di copy yang sub unprotect. Nih, dari sub sampai end sub. Copy, lalu masukkan ke dalam modul tadi, taruh bawah sini, oke, seperti ini.
Terus kita hubungkan dengan tombol ini. Klik kanan, assign makro, pilih unprotect. Oke. Jadi kalau kita klik, nah maka dia hidup sudah. Bisa diedit ya. Kita klik set, nah dia terkunci sudah. Ini juga sama, reset, hidup. Nah, seperti itu. Oke, di bagian sini sudah ya. Nah, sekarang di bagian atur folder sini. Nah, di bagian atur folder di sini kita buka dulu ya. Di bagian modul yang tadi ya. Nah, ini. Di sini kita cari coding atur folder. Nah, ini dia. Sub atur folder. Oke. Copy sampai end sub sini ya. Terus kita masukkan ke dalam sini. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung hubungkan dengan icon ini. Pilih assign makro, pilih atur folder. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya tinggal Anda klik, ya kita coba. Nah, maka muncul folder seperti ini ya. Anda pilih di mana folder Anda menyimpan surat nanti. Saya klik di sini, misalnya klik confirm. Oke. Maka muncul di sini. Kalau kita set, dia terkunci. Sudah seperti itu. Nah, itu adalah perintah di bagian 3 tombol tadi ini. Jadi set, reset, dan atur folder. Nah, berikutnya kita akan hidupkan sekarang tombol untuk data penduduknya ya. Jadi kita akan buat tombol untuk mengaktifkan dulu form untuk menginput data penduduknya. Nah, di sini kita masuk ke developer, masuk ke Visual Basic. Nah, di sini Anda buka ya formnya ini. Nah, di sini ada beberapa form yang sudah saya buat ya. Klik 2 kali di bagian form buku induk ini. Nah, ini. Nah, nanti di bagian file yang saya kasih yang ada download itu di sini belum dikasih nama ya. Jadi silakan dikasih nama sesuai dengan yang saya tunjukkan di sini ya. Pertama di sini, oh ya di sini belum muncul propertiesnya. Jika propertiesnya nggak muncul, Anda klik di bagian sini ya. Nah, ini properties. Oke, pertama di sini saya klik kasih nama, textbooknya adalah nama. Terus ini kelamin, ini pernikahan, ini tempat lahir, ini tanggal lahir, ini agama, ini pendidikan, terus ini pekerjaan, ini membaca, terus ini warga negara, ini alamat, terus ini ada dusun, ini ada kedudukan dalam keluarga ya, ini namanya adalah kedudukan, terus ini adalah nick, ini adalah kakak, terus ini adalah nomor telepon, seperti itu. Nah, kalau sudah di bagian bawah kita buat ya ini tombolnya kita kasih nama tambah, terus ini kita kasih nama ubah, terus ini kita kasih nama hapus, dan ini kita kasih nama reset, seperti itu. Nah, lalu untuk codingnya kita hidupkan langsung. Sebelumnya Anda buka dulu di sini, cari namanya coding form penduduk. Nah, ini dibuka coding form penduduknya. Nah, jika sudah dibuka ya, maka Anda langsung bisa mengcopy ya coding. Pertama yang kita copy adalah di bagian user form inisial ya. Nah, kita cari user form inisial. Nah, ini dia user form inisial. Oke, nah ini dia user form inisial. Ini kita copy sampai dengan end sub. Nah, ini dia. Lalu masukkan dengan cara klik 2 kali di bagian user formnya. Terus dibuang aja ini isinya. Langsung Ctrl V, maka akan terbentuk seperti ini. Nah, kalau kita jalankan, coding tadi akan mengisi di bagian sini jenis kelamin, status, agama, pendidikan, terus pekerjaan, terus dapat membaca huruf, kewarganegaraan, dusun, dan kedudukan dalam keluarga. Nah, di sini dusunnya saya kasih di sini ada dusun 1, 2, 3. Kalau misalnya Anda
dusunnya berbeda-beda, maka bisa Anda ganti di bagian sini. Anda cari di sini ada dusun 1, dusun 2, dusun 3, silakan diganti. Tapi kalau misalnya ada yang kurang, tinggal enter di sini ya, tekan dot, add item, petik 2, dusun apa lagi yang Anda masukkan, seperti itu. Itu kalau misalnya menambah. Oke, di bagian user form sudah selesai ya. Berikutnya kita masuk ke tombol tambah. Oke, kita cari tombol tambah. Tombol tambah itu biasanya di atas-atas ini. Nah, ini dia, private sub tambah. Kita copy sampai dengan end sub ini ya. Nah, ini. Lalu kita klik 2 kali bagian tombol tambah sini, klik kanan, paste. Oke, seperti itu. Nah, di bagian tombol tambah ini ada perintah yaitu call update tabel ya. Nah, di bagian update tabel ini belum dibuat, jadi harus dibuatkan dulu. Yaitu di sini ada buka yang namanya modul menu surat tadi ya. Modul sheet menu ini ya. Yang tadi sudah kita buat, sudah kita buka ya. Nah, di sini Anda cari sub urut penduduk. Nah, ini. Sebentar. Oh, update tabel ya, sorry ya. Update tabel itu dia yang ini nih, bukan yang urut ya. Nah, ini dia, sub update tabel. Anda copy, terus masukkan ke dalam modulnya. Modul sheet menu. Nah, ini. Kita taruh di bagian bawah sini. Oke, nah fungsinya adalah untuk mengupdate tabel yang ada di sini nanti. Oke ya. Nah, sebagai contoh misalnya kita jalankan dulu formnya. Nah, ini kita coba jalankan. Oke. Oh, ini double ya. Kita hapus dulu nih. Seperti biasa kita hapus karena double. Juga kita hapus. Kita jalankan. Kita kasih nama penduduknya misalnya Erwin S, laki-laki, tempat lahir, tanggal lahir, agama misalnya Buddha, SD, ASN, Latin, WNI, alamat lengkap misalnya alamat rumah ya, dusun 2 misalnya, rujukannya misalnya kepala keluarga, nomor nik saya ngawur, kakak juga ngawur, nomor telepon juga ngawur. Oke, kita di tombol tambah, data penduduk berhasil ditambah ya, klik OK. Nah, tutup, otomatis di dalam sheet sini akan terisi ya. Nah, ini jadi di bagian bawah, paling bawah situ ada nama saya itu, cuman tertutup oleh scroll bar ini ya. Nah, ini. Oke, sudah masuk sekarang ke bagian listbox-nya. Oh ya, nah listbox-nya sini sudah saya kasih nama juga ya. Di sini untuk mengeceknya sekali lagi sama kayak tadi. Anda masuk developer, klik design mode, terus klik di sini ya. Terus ini terkunci, kita klik reset dulu. Nah, ini kita klik kanan atau tidak usah diklik kanan, di sini sudah ada namanya ya. Tabel penduduk, dan sudah saya atur ini untuk kolomnya, yaitu di sini pengaturannya adalah saya kasih nama tabel penduduk, terus di sini sudah atur juga kolom nya ada 16 dengan kolom headnya adalah true. Oke, itu untuk pengaturan di bagian listbox-nya. Oke, kita matikan lagi di bagian design mode-nya. Kita kembali ke form tadi. Berikutnya kita hidupkan tombol ubah. Kita cari tombol ubahnya. Nah, ini dia. Kita cari sampai dengan end sub, copy. Klik 2 kali. Paste. Terus tombol hapus. Kita cari juga tombol hapus. Tombol hapusnya mana ini? Oke, ini tombol hapusnya. Copy ya.
sampai dengan nsub. Lalu kita masukkan ke, oh ya ini lupa tadi ya, ini kita hapus dulu ini. Masih ada masih double ya. Ini kita hapus. Kita masuk ke yang tadi ya, tombol hapus tadi di sini, klik 2 kali, paste. Kita hapus juga di bagian nsub-nya karena double. Ini juga kita hapus karena double. Nah, seperti itu. Nah, kita akan coba ya. Nah, kalau kita mau mengedit dan menghapus data, maka kita lewat sini untuk melakukan pengeditannya. Jadi kita klik 2 kali, maka data muncul ke form tadi. Nah, cuma di sini untuk klik 2 kalinya belum aktif ini. Nah, karena belum aktif, kita aktifkan. Kita membuka di bagian modul ini, sheet menu ya. Di sini, bukan sheet menu, tapi di sini. Coding sheet menu. Nah, ini dia. Coding sheet menu. Nah, ini. Tinggal Anda copy semua ini. Oke, tinggal Anda copy. Klik kanan, copy. Terus paste langsung di bagian sheet menu sini. Nah, ini. Paste. Nah, maka dia akan kita pakai untuk mengaktifkan klik 2 kali di bagian list box ini. Sebagai contoh, kalau saya klik 2 kali di bagian data saya tadi ya. Nah, dia muncul seperti ini. Oke, kita ganti ya. Misalnya kita ganti menjadi Hindu. Ubah. Oke, nah di sini dia sudah berubah jadi Hindu. Ini Hindu ini ya. Nggak kelihatan ini. Klik 2 kali. Nah, dia Hindu. Tadi, nah ini Hindu. Terus ini kita ganti misalnya di SMA. Ubah. Oke, nah dia sudah jadi SMA ini. Nah, SMA sudah. Nah, kalau kita mau menghapus ya, klik 2 kali, hapus. Nah, di sini kalau urut penduduk belum muncul, belum ada. Jadi kita buat dulu. Anda buka coding modul sheet menu tadi ya. Ini kita tutup dulu nih. Yang tadi kita tutup ya, yang di bagian sheet menu. Kita buka yang di bagian coding modulnya. Nah, sini ada urut penduduk. Kita copy. Terus Anda masukkan ke dalam modul sheet menu. Kita taruh di sini. Nah, gitu. Baru kita coba lagi yang tadi ya. Kita klik 2 kali untuk menghapus. Hapus. Yes. Oke. Nah, dia sudah hilang sudah datanya. Nah, itu di bagian form penduduk ya, di bagian tombol hapus. Nah, sekarang reset. Reset juga sama, tinggal kita copy aja di sini. Nah, dari sini kita copy sampai dengan nsub. Lalu kita taruh di tombol reset sini. Paste ya. Nah, kalau sudah dipaste, tinggal kita coba, kita klik 2 kali. Di sini dia nggak muncul ya, karena di sini harus dihapus dulu karena double. Juga sama dihapus karena double. Kita coba lagi, klik 2 kali, reset. Nah, dia hilang sudah. Nah, itu fungsi dari coding di bagian form penduduk ya. Oke, nah berikutnya setelah di bagian form data penduduk sudah selesai kita aktifkan, kita langsung masuk ke bagian pengaktifan form surat ya. Nah, kita masuk kembali ke Visual Basic tadi. Nah, di sini kita munculkan dulu di bagian propertiesnya ya. Nah, ini. Nah, di sini kita buka di bagian form surat. Oke, nah ini. Nah, ini adalah form surat ya. Form surat ini saya menggunakan multi-page supaya nanti nggak banyak user form yang kita buat. Jadi cukup satu form, tapi dia bisa kita pakai untuk membuat beberapa form seperti itu. Untuk beberapa surat. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya di sini kita akan cek dulu di bagian surat kelahiran. Nah, di bagian surat kelahiran di sini nanti silakan diganti pertama di sini ya. Ini adalah TXT nomor surat 1. Nah, ini ya, TXT nomor surat 1 pakai angka itu. Yang kedua adalah di bagian sini kasih nama TXT nama bayi. Terus ini TXT hari 1. Ini TXT tanggal 1. Ini CBJK 1. Terus ini TXT anak ke ya.
Terus ini txt tempat 1. Terus di bagian bawah sini ada txt nick ayah. Terus di sini ada txt nama ayah. Di sini ada txt nick ibu. Di sini ada txt nama ibu. Di sini ada txt kakak. Di sini ada txt alamat. Terus di bagian bawahnya lagi ada tombol cmd simpan 1, cmd cetak 1, cmd reset 1. Nah, ini di bagian surat kelahiran. Nah, sekarang kita masuk ke bagian surat kematian. Di sini kita kasih nama txt nomor surat 2. Di sini kita kasih nama txt underscore penduduk 1. Di sini kita kasih nama txt underscore jk. Lalu ada lagi di sini txt underscore ttl 1. Terus ada lagi txt agama, txt underscore agama 1. Lalu di sini ada txt pekerjaan 1. Terus ada lagi txt nomor txt underscore no kakak 1. Terus di sini ada txt underscore nomor nick 1. Ada lagi txt underscore alamat 1. Terus di sini ada lagi txt underscore hari 2. Lalu di sini txt underscore tanggal 2. Terus ini txt sebab. Ini txt tempat txt underscore tempat meninggal. Di bawahnya ada cmd simpan 2, lalu ada lagi cmd cetak 2, dan yang terakhir ada cmd reset 2. Itu di bagian surat kematian. Terus surat tidak mampu. Di sini ada txt nomor surat 3, terus ada txt penduduk 2, ada txt underscore jk 2 ya. Tadi yang ini dia txt underscore penduduk 2. Terus yang di sini dia txt underscore ttl 2. Terus ini txt underscore agama 2. Terus ini txt underscore pekerjaan 2. Terus ini dia txt no kakak 2. Lalu yang ini dia txt underscore nick 2, dan yang ini dia txt underscore alamat 2. Di bagian sini ada cmd simpan 3, cmd cetak 3, cmd reset 3. Nah, berikutnya di bagian sampingnya sini permohonan KTP. Di sini ada txt nomor surat 4, terus di sini bawahnya ada txt penduduk, txt underscore penduduk 3, terus ada lagi txt underscore jk, terus ada lagi jk3 ya, ada lagi txt underscore ttl 3, terus txt underscore agama 3, txt underscore pekerjaan 3, terus txt underscore perkawinan, lalu txt underscore nick lama, dan txt alamat 3. Di sini cmd simpan 4, cmd cetak 4, cmd reset 4. Itu di surat permohonan KTP. Nah, di sini ada lagi ya surat SKCK, cuma ini dummy ya. Di sini tadi nanti bisa kita kasih dengan nama surat tambahan, artinya itu nanti surat apa yang mau Anda buat selanjutnya gitu. Masukkan di sini. Nah, setelah di bagian ini kita sudah ganti semua ya. Nah, sudah kita ganti semua. Nah, di sini mungkin muncul pertanyaan, gimana kalau misalnya kita mau menambahkan yang lain lagi ya? Tinggal Anda klik kanan di sini ya. Di sini kita klik kanan, pilih new page. Nah, ini muncul nih page berikutnya. Tinggal diganti namanya dengan cara klik kanan, pilih rename. Nah, itu. Bisa diganti. Kalau menghapus tinggal klik kanan, pilih delete page. Nah, seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan aktifkan di bagian form suratnya ya. Di bagian form surat sini, untuk coding form penduduk sudah selesai, kita tutup saja. Terus di sini coding sheet menu belum ya, nanti kita buka lagi. Nah, sekarang Anda buka di bagian coding form ya, yang tadi pertama adalah surat kelahiran ya. Kita buka di bagian form surat kelahiran. Mana ini form surat kelahiran?
Oh, mungkin ini ya. Ah ya, ini. Belum saya ganti namanya tadi itu. Saya ganti dulu. Oke, kita buka yang form surat kelahiran. Jadi ini coding form surat kelahiran. Oke, simpan. Nah, pertama ya. Di sini ada coding pertama dari 1 sampai dengan 8 ya. Dari 1 sampai dengan 12 ya. Ini adalah, jadi dari 1 sampai dengan 12 ini adalah coding yang kita pakai untuk menghubungkan antara form dengan sheet. Contoh misalnya ini ya. Ini kita copy nih. Nah, ini yang pertama. Kita copy. Nah, di sini langsung kita masukkan ke dalam ini ya. Dia ini adalah nomor surat ya. Nah, ini kita copy nomor suratnya. Coding buat nomor surat kita copy. Kita masukkan ke dalam text box nomor surat sini. Nah, jadi nomor surat kita masukkan dalam text box nomor surat. Kita klik 2 kali nih. Oke. Kita paste di sini. Nah, ini. Ini kita hapus. Karena double ya. Nah, di sini kita kasih keterangan nih biar nggak bentrok nih ya, karena ini codingnya akan banyak ini. Kita kasih petik 1 ya. Oke, kita kasih garis seperti ini. Coding untuk surat kematian. Nah, kita kasih batasan seperti ini. Oke, nah ini jadi ini adalah coding untuk surat kematian ya, seperti itu. Pertama nomor surat sudah kita masukkan, terus yang kedua nama. Jadi kita copy ini nama. Kita masukkan ke dalam nama bayi. Nah, ini paste, oke. Terus angkanya tercopy juga ya. Nah, ini kita hapus nih angkanya ini. Nah, ini kita taruh di bawah sini ya. Oke, jadi biar terurut gitu. Terus kita copy juga di bagian hari ya, nih di bagian hari kita copy, masukkan di bawah sini. Nah, gini ya. Nah, ini kalau kita jalankan ini sebagai sampel saja ya. Jadi kenapa di sini kok sheet 9, sheet 9 karena suratnya itu dia terletak di sheet 9 untuk surat kelahiran. Nah, ini surat kelahiran sheet 9. Terus dia C11, E15, E17 apa isinya atau apa maksudnya? Jadi ring di C11 itu akan kita isi dengan TXT nomor. E15 kita akan isi dengan nama bayi. Terus E17 kita isi dengan TXT hari ya, sebagai contoh ini. Kita buka di bagian surat kelahiran, terus kita jalankan ini formnya. Nah, ini kalau kita ketik nomornya ya, ini saya ngawur nih ya. Nah, nama bayinya juga ngawur. Nah, tuh terisi ya. Nah, terisi dia. Ini belum ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia ngelink ke dalam sheet-nya gitu. Nah, makanya di sini setelah Anda tahu, tinggal Anda copy aja semua, ini nggak apa-apa. Ini tinggal copy semua, nggak masalah. Ya. Sampai dengan nah, yang TXT nama ibu. Nah, di copy semua. Terus masukkan ke bawah tadi ini. Nah, ini ya. Kita taruh di sini misalnya. Paste, oke. Nah, di sini muncullah merah-merah, ini kita hapus ya. Karena dia nomornya keikut.
Oke, nah setelah itu kita coba kita tes. Di sini yang beda codingnya di bagian txt ending ayah sama txt nick ibu. Nah, karena nanti di bagian txt ending ayah ini ya, dia akan mengisi beberapa bagian ya. Pertama dia akan memunculkan nama ayah sama alamat. Nah, di sini adalah ini perintah untuk memunculkan nama ayah sama nama alamat berdasarkan nicknya gitu. Sebagai contoh misalnya gini. Nah, ini saya copy dulu ya nicknya karena nggak hafal ya. Saya copy satu. Nah, ini misalnya. Terus kita jalankan. Oke. Nah, di sini kalau saya masukkan nick tadi, nah ini ya, saya tekan enter, maka langsung muncul otomatis nih. Nama ayahnya siapa, nomor kakaknya berapa, alamatnya di mana gitu. Nah, terus berikutnya tinggal masukkan nick ibu ya, misalnya nick ibu yang saya masukkan ini nih. Nah, ini. Saya ketik di situ 640 70 650 127 60002 enter. Nah, maka muncul nih ya. Jadi kita memasukkan nama orang tua itu berdasarkan nick ya. Karena wajib harus menggunakan nick menurut saya ya. Karena di situ masalahnya dia sebagai orang tua ya. Orang tua pasti punya nick gitu maksudnya. Oke, nah kalau sudah terisi seperti itu, kita masuk lagi ke bagian coding berikutnya. Nah, ini baru kita copy di bagian simpannya ini. Nah, ini bisa Anda copy dari sini nggak apa ya, dari application ini sampai dengan ensub. Copy, terus klik dua kali tombol simpan ini. Oke, paste di sini. Nah, sorry. Ya, paste di sini nggak apa-apa. Terus kita cut ya, kita pindahkan ke bawah biar teratur kan. Jadi dia kita letakkan di bagian bawah sini. Jadi supaya ini adalah coding untuk surat kelahiran gitu maksudnya. Sorry, kok kematian sih? Harusnya kelahiran ya. Nah, seperti itu. Oke, CMD simpan sudah. Berikutnya cetak ya. Nah, untuk cetak di sini kita copy ini juga. Tinggal kita copy nih. Nah, sampai if copy. Nah, ini ensubnya hapus ya, double ini. Klik dua kali cetak. Paste di sini, lalu kita pindahkan ke bawah lagi. Sekali lagi kenapa dipindahkan ke bawah? Biar teratur. Oke. Nah, ini masih dalam surat kelahiran ya. Yang terakhir adalah reset. Nah, ini resetnya belum. Kita kopikan. Nah, ini reset. Kita paste di sini. Lalu kita pindahkan lagi ke bawah. Paste, oke. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi dia sudah bisa kita pakai untuk mencetak dan mereset ya, sama menyimpan. Oke, nah berikutnya di sini saya jelaskan ya, di bagian form surat tadi, di bagian tombol simpan, di sini dia selain menyimpan data, dia juga akan menyimpan atau mengekspor file suratnya menjadi file PDF. Nah, menyimpan dia menjadi sebuah file PDF itu pasti ada namanya. Nah, di sini format nama yang saya gunakan adalah ini. Jadi di sini saya kasih nama SKL atau surat kelahiran ya, yang saya gabungkan dengan nick yang meminta atau nick peminta suratnya gitu. Jadi nanti nama suratnya adalah nama file suratnya adalah SKL strip nama nomor NIP-nya gitu maksudnya, yang akan dipakai buat menyimpan suratnya. Anda bisa menggantinya dengan format yang lain dengan cara tinggal mengganti. Di sini tinggal ganti jadi apa ya.
Oke, berikutnya masuk sekarang ke form surat kematian. Nah, di bagian form surat kematian ini juga sama, tadi sudah kita aktifkan ya. Jadi di sini untuk coding form surat kelahiran juga sudah selesai. Kita tutup dulu. Kita buka yang surat kematian. Nah, ini. Nah, di bagian form surat kematian juga sama prinsipnya dengan yang di di bagian surat kelahiran ya. Jadi dia sama-sama memunculkan data ke dalam sheet-nya ya. Nah, ini bisa langsung Anda copy semua ya, copy semua seperti ini. Lalu masukkan ke dalam surat kematian ya. Nah, kita taruh sini. Oke, kita hapus. Nah, di sini kita cari, ini kan surat kelahiran ya, di bagian bawah, kita taruh di bagian bawah sini. Ini kita kasih batas, kita kasih petik 1, terus bisa sama dengan ya. Nah, gini sebagai pembatasnya. Oke, enter. Terus di sini kita buat lagi petik 1. Tadi di atas itu coding, oke. Kita buat lagi keterangan di sini coding surat kematian. Kita kasih lagi pembatas seperti ini. Oke. Nah, di sini kita klik kanan paste langsung. Nah, jadi seperti ini ya, terurut. Tinggal Anda hapus saja yang angka sama spasinya itu. Nah, ini dihapus. Hapus semua ya yang ada tanda angka ini biar nggak merah. Oke, nah ini sudah selesai ya. Di bagian surat kematian, kita kasih lagi membatasi bagian bawahnya. Petik 1. Petik 1 sama dengan enter. Petik 1. Di sini kita buat lagi coding surat apa sih yang ketiga itu? Tidak mampu ya. Oke, lalu kita buka ya, ini kita tutup nih yang tadi. Kita buka coding surat tidak mampu. Nah, ini. Kita copy juga kayak tadi sama. Terus masuk ke coding lagi, kita taruh di bawahnya. Kita paste. Oke. Nah, ini kita hapus sama kayak tadi. Nah, kalau sudah selesai berarti di bagian coding surat tidak mampu juga sudah selesai ya. Masuk sekarang ke surat KTP ya, permohonan KTP. Saya tambahkan lagi di bawah pembatasnya ya, biar sama itu. Nah, sini tambahkan lagi sekarang batasnya. Petik 1 sama dengan, terus petik 1 coding surat permohonan KTP, petik 1 strip, enter. Nah, ini kita copy
tidak mampu kita hapus. Nah, kita tutup. Sekarang yang KTP, nah ini. Terus kok ini lagi? Nah, langsung kita copy. Oke. Letakkan di bawah lagi. Terus di sini kita hapus lagi ya, yang merah ini. Oke, nah ini sudah selesai ya di bagian coding permohonan surat KTP ya. Jadi kita sudah menyelesaikan ada 4 surat. Pertama coding surat kelahiran, ini codingnya. Terus berikutnya coding surat kematian ya. Nah ini codingnya. Terus berikutnya ada coding surat tidak mampu. Lalu ada coding surat permohonan KTP. Nah, sekarang untuk menggunakan, nah kita nggak bisa masih menggunakan form ini, ya. Kita belum bisa menggunakan formnya. Kenapa? Karena di sini untuk apa namanya? Untuk datanya itu kan nanti kita bersumber dari sini. Nah, jadi dari list box ini kita klik 2 kali atau kita klik di sini, maka dia muncul di bagian formnya gitu ya. Nah, di sini ada yang belum kita aktifkan juga ya. Pertama di bagian jenis kelamin, terus ya di bagian jenis kelamin belum kita aktifkan ya. Nah, ini kita cek di bagian user form inisial ya. Oke ya, untuk coding di bagian combo box jenis kelamin ini kita ambil dari coding form surat kelahiran tadi ya. Nah, di sini ada copy ini. Copy. Lalu masukkan di sini ya, di formnya sini. Klik 2 kali. Kita ganti jadi inisial. Ini kita hapus. Terus kita paste di tengah sini. Oke. Ini kita hapus. Nah, ini kalau kita coba, maka dia akan muncul jenis kelamin laki-laki dan perempuan, seperti itu. Oke, nah setelah kita mengaktifkan di bagian combo box ini ya, jenis kelamin ini, nah langkah berikutnya atau step berikutnya adalah kita akan membuat di bagian mengaktifkan di bagian tombol ini ya. Jadi nanti kalau kita klik surat kelahiran, maka dia akan muncul form surat sesuai dengan yang kita pilih surat kelahirannya atau surat yang kita pilih gitu. Oke, kita buka codingnya dulu ya. Ini kita tutup dulu nih surat kelahiran. Terus ini juga kita tutup coding yang tadi. Terus ini coding modul sheet menu. Nah, ini yang kita pakai ya. Nah, di sini kita akan menggunakan coding sebentar. Oke, kayaknya bukan yang ini ya. Kita buka yang coding modul surat. Nah, ini dia. Oke, nah ini coding modul surat. Pertama adalah surat kelahiran. Kita cari dulu surat kelahiran. Nah, ini dia. Sub surat kelahiran nih ya. Copy sampai dengan end sub. Terus kita masuk ke codingnya. Masuk ke bagian modul surat sini, klik 2 kali, paste di sini. Oke. Nah, lalu Anda klik kanan di bagian tombol surat kelahiran, pilih saing makro lalu pilih surat kelahiran. Klik OK. Nah,
Maka di sini kalau kita klik sekali ya, misalnya di ini ya. Ini nggak usah kita klik ya. Kita klik, maka muncul surat keterangan kelahiran, langsung otomatis judulnya berubah sesuai dengan yang kita klik, yaitu surat kelahiran. Nah, di sini tinggal kita isi nih. Nama bayinya siapa? Misalnya nama bayinya adalah Budi. Ini kelaminnya laki-laki, anak ke-1. Hari lahirnya misalnya. Sebentar. Ini harus menghafalkan nomor NIK ya. Karena harus dimunculkan NIK-nya. Berdasarkan NIK membuatnya. Oke, nomor surat saya isi ngawur aja. 1, 2, 3 misalnya. Nama bayinya misalnya Budi. Terus hari lahir misalnya Senin, tanggal 2/2/2000. Jenis kelamin laki-laki, anak ke-1, tempat lahir di Jombang misalnya. Terus nomor NIK orang tua, ini saya kasih ini. Enter, maka muncul otomatis ya nama ayah kandungnya siapa. Nomor NIK ibu juga saya kasih. Ini saya masukkan, saya samakan dengan yang atas karena nggak hafal ya. Oke, seperti ini. Nah, harusnya ini nomor NIK ibu harusnya ya. Nah, kalau sudah tinggal kita klik simpan. Oke, seperti ini. Data surat berhasil disimpan. Terus kita klik cetak. Nah, seperti ini hasilnya ya. Dia akan mencetak. Oke. Kita klik reset. Ya, nah maka di sini dia sudah hilang dan ini belum hilang ya. Kita akan tambahkan perintahnya di bagian resetnya. Nah, dari di sini yang belum hilang adalah di bagian txt NIK ibu sama txt nama ibu. Lalu kita tambahkan di sini mi.txt NIK ibu .value sama dengan tipe 2 kali sama mi.txt nama ibu .value sama dengan petik 2 kali. Terus ditambahkan lagi di bagian cetak ya. Nah, ini sudah ya. Simpan pun juga. Oke, sudah. Jadi sudah itu aja. Nah, berikutnya sekarang surat kematian. Nah, kita copy surat kematian. Kita cari. Ini kita copy ya, kita blok. Nah, ini. Terus kita masukkan di modul surat. Taruh bawahnya sini. Oke. Lalu kita klik kanan. Pilih saing makro, pilih surat kematian. Nah, ini. Jadi, kita klik. Nah, ini dia. Ensap-nya nggak ke copy ya. Kita coba lagi. Saya salah. Ada yang kurang ini. Oh ya, ini. Saya copy ulang ya, dari sub surat kematian sampai dengan end sub. Nah, ini. Jadi ada yang kurang dari di copy itu. Saya stop, masukkan lagi. Ini saya hapus dulu. Paste, oke. Kita coba surat kematian. Nah, maka muncul seperti ini. Tinggal Anda mengisi di bagian hari, tanggal, penyebab, sama tempat meninggal, sama di bagian nomor surat seperti tadi. Lanjut lagi sekarang di surat tidak mampu. Nah, di bagian surat tidak mampu, kita copy. Nah, ini dia, surat tidak mampu. Sampai dengan end sub, ya ini. Nah, ini end sub. Copy. Masuk codingnya, paste lagi di bagian modul surat, taruh di bawahnya sini. Oke.
Nah, kalau sudah, tinggal kita hubungkan lagi surat tidak mampu. Surat tidak mampu. Nah, ini klik OK. Nah, itu. Terus kita coba lagi, kita cek. Nah, maka muncul seperti ini. Tinggal Anda isi di bagian nomor surat, langsung simpan dan cetak. Karena ketika Anda mengisi, yang mengklik ini, Anda klik surat tidak mampu, maka di bagian sheet surat tidak mampu sini, terisi langsung ini. Nah, ini. Terisi otomatis dengan data yang Anda klik. Oke, nah berikutnya, surat permohonan KTP. Nah, ini kita copy. Sampai dengan ensap juga. Kita copy, masukkan ke modul surat, taruh di bawah sini. Sama, kita hubungkan lagi ya. Surat KTP, nah ini, kita klik OK. Terus kita klik, nah maka langsung muncul juga. Dan di bagian sheet KTP pun, ya sheet KTP sini, permohonan KTP, ini juga terisi ini. Nah ini. Oke, ini juga terisi dan tinggal dicetak. Jangan lupa untuk nomornya ya. Di sini kok nggak muncul, kita cek dulu. Kita cek dulu, harusnya dia muncul ya, permohonan KTP. Harusnya di sini dia muncul permohonan KTP. Nah, di sini nggak muncul. Kita akan cek di codingnya yang KTP tadi. Ini sheet 6 ya, surat tidak mampu. Oh, salah. Di sini harusnya KTP itu, surat KTP itu dia sheet 7 ya. Oke. Kita coba lagi. Oke. Kita buka yang KTP-nya. Nah, ini dia sudah muncul ya. Terus yang ini tadi dia berubah nih. Tidak mampu jadi KTP. Nah, kita akan coba lagi yang tidak mampu. Kita cek, nah dia sudah berubah. Oke, sudah selesai di bagian surat KTP-nya. Nah, berikutnya kalau sudah selesai, kita masuk ke pencarian ya, ke form sini nih, yang dipakai untuk mencari. Pertama kita ngisi ini ya. Nah, ini terisi dari sini. Nah, ini dia. Jadi, kriteria pencarian itu ada nama penduduk, NIK, nomor KK. Ini sudah saya buatkan nama penduduk, NIK, dan KK. Kita masukkan ke dalam combo box ini dengan cara klik developer ke design mode ya. Anda klik kanan sini, terus pilih properties, maka di bagian propertiesnya ini Anda cari di bagian list fill rank. Nah, ini dia. Nah, ini Anda isi dengan Z8, Z10. Nah, ini. Jadi Z8 sampai dengan Z10 itu saya isi dengan data kriteria pencarian yang nanti akan masuk ke combo box ini. Itu yang pertama. Matikan design mode-nya jika sudah. Nah, berikutnya di bagian sini ada tombol cari. Kita akan kopikan juga tombolnya. Di bagian coding modul sheet-nya ini ya. Nah, ini di sini kita copy yang namanya perintah sub cari penduduk. Nah, ini Anda copy sampai dengan ensub. Ensubnya ini ya, bukan yang ini ya. Kita copy lagi. Sub cari penduduk sampai dengan ensub. Nah, ini. Copy. Terus buka di bagian modul sheet menu, lalu kita paste di bagian bawah sini. Lalu Anda klik kanan sini, pilih assign makro, pilih yang cari penduduk, klik OK. Nah, berarti nanti tombol itu akan kita pakai ya, coding ini kita pakai untuk mencari datanya gitu. Data penduduk. Nah, sebagai contoh di sini kita pilih nama penduduk. Saya kasih situ Ayu. Cari. Nah, maka di sini muncul ya nama yang kita cari seperti itu. Nah, sekarang tombol reset.
Tombol reset kita dapat dari sini tadi ya. Tombol reset itu adalah yang update tabel atau refresh tabel tadi itu. Nah, ini dia. Ini di copy sampai dengan end sub. Oke, terus masuk ke sini. Enter, paste. Lalu hubungkan ya ini. Klik kanan, pilih assign makro. Terus di sini ada refresh tabel ya. Sebentar, kayaknya sudah ya. Ini update tabel sudah tadi kita masukkan, makanya dia seperti itu. Yaitu dia nah ini dia, sudah ya, sudah ada. Jadi kita hapus saja ini. Karena sudah masuk. Jadi kita masukkan langsung, kita klik kanan, assign makro. Di sini ada update tabel. Nah ini. Oke, kita klik OK, nah, maka seperti ini hasilnya, reset ya. Oke, seperti itu. Terus setelah ini selesai, kita masuk lagi sekarang ke tombol data surat. Nah, di bagian data surat sini kita buka codingnya ya. Di sini coding yang kita pakai adalah ini dia, sub buka surat. Nah ini Anda copy, terus masukkan ke dalam modul sheet ya, modul sheet menu. Nah ini paste di sini lagi, baru Anda klik kanan, pilih yang sheet menu atau modul tadi itu yang nama terakhir ya. Apa tadi namanya, lupa saya itu. Buka surat. Nah ini dia. Klik OK. Nah maka muncul seperti ini. Cuma ini belum aktif ya. Nah kita akan aktifkan sekarang formnya. Anda kembali ke Visual Basic sini. Nah buka form yang ini ya, yang di bagian form data surat. Di sini Anda kasih nama. Kita buka propertiesnya berdasarkan namanya. Terus ini kata kunci. Terus ini tabel surat dengan kolom count-nya 7. Terus ini adalah CMD cari. Ini adalah CMD reset. Dan ini adalah CMD open. Nah, kita masukkan sekarang coding untuk data suratnya. Nah, ini dia. Buka. Nah, ini langsung kita copy semua karena cuma sedikit saja codingnya. Oke, kita copy dari sini ya, CMD cari sampai dengan end sub. Nah ini kita copy, masukkan ke dalam cari data sini, hapus saja isinya, terus Ctrl V langsung. Oke, nah kalau sudah kita akan coba. Nah seperti ini hasilnya ya. Dan ini sudah bisa langsung digunakan karena tombolnya juga aktif semua sudah. Nah ini. Oke. Misal saya terus ini dia terulang ya, sebentar. Oke, untuk resetnya terulang, kita perbaiki dulu. Nah ini kita perbaiki ya. Di sini kita cut. Kita taruh bawah. Oke. Kita coba. Oke. Wis, terulang masih. Ini kita ganti ya. Berdasarkannya itu dot clear ya.
Oke. Oke, sudah enggak. Nah, di sini kita bisa mencari ya nama-nama surat yang sudah kita buat berdasarkan nama, nik, kakak, dan nama suratnya apa. Jadi kalau misalnya saya klik di bagian nama, saya ketik Sista, klik cari, nah maka muncul ya ini ya. Saya klik di sini, klik open filenya, pilih yes, maka datanya akan terbuka yang sudah dia buat gitu. Oke, ini. Nah, itu di bagian tombol data surat yang sudah kita aktifkan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ini, rekapitulasi ya. Nah, di bagian rekapitulasi ini tinggal Anda buatkan. Tinggal Anda buatkan di sini text box atau shapes ya. Lalu di sini kita isi di bagian surat kelahiran. Karena di sini sudah saya buatkan formula juga ini. Nah, ini surat kelahiran, surat kematian, surat keterangan tidak mampu, surat bukti permohonan KTP, dan seterusnya. Dengan jumlah suratnya berapa. Sama di bagian penduduknya juga saya buatkan ya. Nah, di sini kita tinggal klik, terus ini sama dengan kita isi di bagian jumlah laki-laki dulu, berarti kita klik yang ini laki-laki. Enter. Kita taruh sini. Duplikat. Kita taruh bawah. Ini kita ketik sama dengan klik yang ini. Enter. Duplikat lagi. Ini taruh sini. Ini kita ketik sama dengan klik. Enter. Oke, maka terisi dan kita format ya. Oke, sudah selesai di bagian sini. Nah, berikutnya kita isi di bagian suratnya, jumlah surat. Kita taruh sini. Ini kita isi. Surat kelahiran berarti yang ini. Kita duplikat. Kemana larinya ini? Oh, kesini dia ya. Kita taruh sini. Terus kita ganti. Kematian tuh yang ini. Lalu surat tidak mampu. Lalu surat permohonan KTP. Oke. Nah, jika sudah tinggal Anda format lagi di bagian angka-angkanya sini ya. Sama kayak tadi. Oke, sudah selesai. Nah, berikutnya ya, kalau misalnya Anda ingin menambahkan lagi surat yang lain, maka tinggal Anda buat lagi ya. Surat yang mau Anda tambahkan. Tinggal Anda nanti menambahkan tombol lagi ya, nih tinggal duplikat, taruh di sampingnya sini misalnya ya, masih bisa. Ini geser lagi ke samping. Terus Anda buatkan lagi ya sheet-nya, tambahkan lagi sheet. Terus Anda tinggal copy aja ini ya, tinggal di copy lalu masukkan ke sini. Oke, seperti ini. Nah, gini. Terus Anda tinggal edit nih ya. Ini namanya surat apa ya, tinggal Anda buat di sini. Pertama itu apa, kalimat pertama ya. Ini kayaknya nggak usah diganti, nggak masalah. Yang diganti di bagian bawah sini ya. Ini tentang apa suratnya gitu. Nah, kalau ini sudah diganti, maka langkah berikutnya adalah ini dihapus. Langkah berikutnya adalah Anda tinggal memasukkan atau membuat lagi di bagian user form yang tadi, yang di bagian form surat ini.
Nah, tambahkan lagi page-nya. Ya, ini sudah saya buatkan, tinggal Anda menambahkan ini. Anda copy lagi ini, ya. Nah, ini di copy, masukkan sini, lalu Anda ganti nama-namanya sesuai dengan nama-nama suratnya. Nah, seperti itu. Terus Anda tinggal kopas coding yang ada di bagian surat permohonan KTP ini, bisa tinggal Anda sesuaikan. Nah, jika sudah, finalnya di sini tinggal diklik, terus masuk ke bagian properties. Di sini Anda klik di bagian stylenya, pilih yang non. Jadi biar tidak terlihat seperti itu. Tapi kalau tetap mau dimunculkan juga nggak masalah ya. Caranya diklik, di sini diganti menjadi button atau tab sama saja. Oke, seperti itu. Nah, untuk aplikasi sederhana pembuatan surat desa itu sudah selesai ya, seperti ini hasilnya. Semoga bermanfaat ya bagi yang membutuhkan. Yes, ini belum aktif ya. Ini belum aktif, sorry nih. Kita aktifkan dulu nih. Ini tinggal klik kanan, assign makro ya, pilih yang cari ya, ada satu coding yang belum kita masukkan ya, yaitu yang coding sheet menu ini. Nah, ini. Bukan sheet menu ini ya. Bukan codingnya, tapi coding yang sheet menu ini. Nah, ini ada beberapa yang belum kita masukkan ini ya. Ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini juga sudah, unprotect juga sudah, cari juga sudah. Nah, yang belum itu adalah, nah ini simpan. Simpan, keluar ya. Sama ini buku induk. Nah, ini belum ini. Kelupaan tadi, sorry ya. Ini kita kopikan langsung ke sini, ke modul menu. Nah, ini kita taruh di bawah sini. Oke. Nah, jika sudah tinggal kita hubungkan. Ini klik kanan lagi, assign makro, pilih yang buka form penduduk, terus yang ini tombol simpan, klik kanan, pilih yang simpan, terus yang tombol ini, klik kanan, pilih yang keluar. Baru kita set, terkunci, bisa kita pakai, dan kita bisa membuka form-form yang lain, seperti itu. Oke, demikian teman-teman ya, untuk pembuatan aplikasi surat sederhana, Risa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share video ini apabila Anda suka. Dislike jika tidak suka. Selamat menonton ya, dan jangan lupa untuk join ke channel ini apabila Anda ingin belajar tentang pembuatan atau aplikasi VBA Excel ya. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video berikutnya.